1841. Setelah menaklukkan Baiyue, para kultivator tiga alam telah memperoleh pijakan di Pulau Tiga Alam. Jika para kultivator tetap tinggal di pulau itu, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, sebagai seorang kultivator, selalu ada alasan untuk meninggalkan pulau itu. Wajar jika mereka menghadapi pertempuran di Laut 10.000 manifestasi yang kacau dan mati. Pulau Tiga Alam bukanlah satu-satunya pulau yang menghadapi masalah seperti itu. Kekuatan apapun yang datang ke Laut 10.000 manifestasi akan menghadapi situasi serupa. Oleh karena itu, meskipun hanya ada beberapa lusin orang dalam daftar, hal itu masih dapat diterima oleh semua kultivator di Pulau Tiga Alam. Yang membuat Lu Ye merasa aneh adalah Jade Moon yang baru dipromosikan bernama Wei Po. Melihat waktu di samping namanya, Wei Po mengalami kecelakaan setahun yang lalu. Namun, namanya berbeda dengan yang lain. Nama semua orang berwarna merah darah, tapi nama Wei Po berwarna biru. Apa yang sedang terjadi? Lu Ye bertanya. Luan Xiao berkata, selain Wei Po, semua orang dalam daftar telah meninggal. Hanya Wei Po yang masih hidup, dan dia berada di Laut 10.000 manifestasi. Di mana? Lu Ye bertanya. Saya tidak yakin. Luan Xiao menggelengkan kepalanya. Kami menduga Wei Po telah ditangkap hidup-hidup dan dipenjarakan di pulau spiritual di Laut 10.000 manifestasi. Jimat suara saudara muda Wei Po masih dapat dihubungi, tetapi tidak ada yang menanggapi pesan tersebut. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun Wei Po adalah Jade Moon yang baru dipromosikan, dia tetaplah seorang Jade Moon. Di Laut 10.000 manifestasi, dengan premis bahwa Sunshine Realm tidak akan bergerak, satu-satunya orang yang bisa menangkapnya hidup-hidup pastilah Jade Moon. Selain itu, kekuatan pihak lain jauh di atas kekuatan Wei Po, jika tidak mungkin mereka melakukan ini. Oleh karena itu, orang yang menangkap Wei Po kemungkinan besar adalah Jade Moon tahap akhir. Pihak lain telah menangkap Wei Po tetapi tidak membunuhnya. Ini sangat menggugah pikiran. Dilihat dari situasi saat ini, orang yang menyerang secara diam-diam sepertinya tidak ingin mengambil nyawa Wei Po. Kalau tidak, Wei Po tidak akan mampu bertahan selama 1 tahun. Apakah kamu punya tersangka? Lu Ye bertanya. Luan Xiao mengangguk. Pulau 10.000 manifestasi. Lu Ye tercengang. Tidak mungkin, kan? Pulau 10.000 manifestasi adalah sebuah papan nama. Itu adalah pulau spiritual kelas atas di galaksi lokal dan tidak pernah berpartisipasi dalam konflik antara berbagai kekuatan. Ini karena galaksi lokal memiliki beberapa pelindung sinar matahari di pulau tersebut. Pulau 1000 manifestasi, jadi tidak peduli badai macam apa yang terjadi di Laut 10.000 manifestasi, mereka tetap tidak tergerak. Tapi dari sudut pandang lain, jika pulau serbaguna bergerak, Wei Po tidak akan bisa menghentikannya. Yuan Du, Lu Ye sepertinya mengerti. Saya juga menduga itu dia. Lu Ye merasa sulit mempercayainya. Dia adalah Sunshine. Kenapa dia menyusahkan Pulau Tiga Dunia hanya karena masalah sekecil ini? Luan Xiao menghela nafas. Kamu meremehkan dampak kejadian itu terhadap Yuan Du. Apa maksudmu? Lu Ye bertanya. Luan Xiao menjelaskan. Awalnya, hanya ada 3 penjaga sinar matahari di Laut Wanxiang. Namun, sejak seorang kultivator yang kuat tiba pada tahun itu dan membunuh salah satu dari mereka dan berhasil melarikan diri, jumlah penjaga sinar matahari di galaksi lokal meningkat menjadi 5. Yuan Du adalah salah satu dari mereka. Dia baru saja tiba dan sangat membutuhkan pulau spiritual untuk tunduk padanya. Baiyue adalah orang pertama yang tunduk padanya. Setelah kami mengalahkan Baiyue dan membunuh Baiyue dan Jade Moon, Yu Huan melarikan diri. Yuan Du bahkan rela turun tangan secara pribadi untuk melindungi hidupnya. Dia tidak hanya melindungi nyawa Yu Huan tetapi juga prestise dirinya sendiri. Pada akhirnya Lu Ye memaksa Yuan Du membunuh Yu Huan di depan semua orang. Dengan cara ini, Yuan Du sepertinya menjaga aturan keadilan, tapi itu merupakan pukulan fatal bagi prestisenya. Ini karena semua orang tahu apa yang terjadi. Baiyue bergabung dengannya, tapi Baiyue berhasil ditaklukkan. Bahkan Tuan Pulau dibunuh olehnya. Setelah berita ini keluar, siapa yang berani mengunjunginya? Sekalipun mereka tertarik, mereka akan berubah pikiran. Dengan cara ini, di seluruh Laut 10.000 manifestasi, selain beberapa pulau spiritual yang pernah dikunjungi Yuan Du pada awalnya, dia tidak mendapatkan keuntungan lain setelah bertahun-tahun. Hal ini secara langsung menyebabkan para kultivator dari alam Yi Yuan tidak dapat memperoleh cukup tempat untuk berkultivasi di Laut 10.000 manifestasi. Setelah mendengarkan penjelasan Luan Xiao, Lu Ye memahami bahwa kejadian tahun itu berdampak besar pada prestise Yuan Du. Wajar baginya untuk membenci Pulau Tiga Dunia. Jika bukan karena aturan, dia akan melakukannya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, dia bisa melakukan beberapa trik kecil dalam kegelapan. Selain saudara muda Wei Po, kami telah menyelidiki para kultivator lain yang meninggal. Ada beberapa petunjuk yang mengarah ke Pulau 10.000 manifestasi. Sayangnya, tidak ada bukti yang meyakinkan.
Jika Yuan Du benar-benar berada di balik ini, dia tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Selain Weipo, daftar kultivator yang mati penuh dengan konstelasi. Di laut 10.000 manifestasi yang luas ini, kematian konstelasi bintang adalah kejadian biasa. Bahkan jika Pulau Tiga Dunia ingin menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan informasi konkret. Mereka menangkap Weipo tapi tidak membunuhnya. Apa yang mereka inginkan? Lu Ye bertanya. Luan Xiao menggelengkan kepalanya. Ini juga yang dia tidak mengerti. Jika pihak lain ingin menggunakan Weipo untuk mengancam Pulau Tiga Dunia, mereka jelas salah. Pulau Tiga Dunia adalah pulau spiritual yang dimiliki oleh semua kultivator Tiga Dunia. Meskipun Luan Xiao adalah penguasa pulau, dia tidak bisa mengorbankan kepentingan semua kultivator demi Weipo. Yang lebih membingungkan Luan Xiao adalah sudah setahun berlalu, dan pihak lain belum mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka. Apakah Tang Tua masih berlarian di luar? Lu Ye tiba-tiba bertanya. Luan Xiao tersenyum. Jangan khawatir tentang dia. Dia memiliki harta sihir pertahanan terbaik. Bahkan jika dia bertemu musuh, dia dapat bertahan untuk sementara waktu selama Sunshine Realm tidak muncul. Dia punya banyak teman. Di laut 10.000 manifestasi yang luas ini, dia punya teman di mana-mana. Selama mereka tidak bodoh, mereka tidak akan cukup bodoh untuk menyerangnya. Lu Ye mengangguk dan sedikit lega. Tang Tua tahu bahwa dia tidak cukup kuat, jadi dia berusaha keras untuk melindungi hidupnya. Saat dia dikepung oleh Jade Moon dari Bai Yue, dia juga bertahan sampai Lu Ye datang menyelamatkannya. Sekarang, harta sihir pertahanan Tang Tua bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang. Saat ini, Luan Xiao tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Dia di sini. Lu Ye juga merasakan aura Tang Jun. Melihat ke arah dia bergerak, dia datang ke sini. Setelah beberapa napas, Tang Jun bergegas masuk ke rumah bambu dengan wajah kemerahan. Dia menatap Lu Ye dengan heran. Kamu benar-benar kembali. Lu Ye telah kembali selama beberapa hari. Namun, dia langsung pergi ke wilayah Putri Duyung setelah kembali, jadi dia tidak menunjukkan wajahnya di pulau itu, dia juga tidak menghubungi Tang Tua. Dari mana kamu? Luan Xiao mengerutkan kening, terutama karena Tang Tua berbau alkohol. Bersosialisasi. Tang Jun menjelaskan dengan santai. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Ye, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Seseorang memintaku untuk memberikan ini padamu. Lu Ye mengambilnya dengan bingung. Siapa? Aku tidak tahu. Tang Jun menggelengkan kepalanya. Tapi demoniki orang itu sangat kuat. Sepertinya dia monster. Sebenarnya, dia tidak tahu kalau Lu Ye sudah kembali, karena dia sudah lama tidak berada di Pulau Tiga Dunia. Tapi hari ini, dia dihentikan oleh ras monster. Setelah menanyakan identitas Lu Ye, ras monster melemparkan cincin penyimpanan itu kepadanya dan menyuruhnya memberikannya kepada Lu Ye. Setelah mendengar penjelasan Tang Jun, Lu Ye memainkan cincin penyimpanan di tangannya. Dengan menggunakan Divine Sense miliknya, dia menemukan bahwa tidak ada batasan pada cincin penyimpanan, sehingga dapat dibuka dengan mudah. Hati-hati, Luan Xiao mengingatkan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam ring penyimpanan. Jika ada sesuatu yang jahat di dalam, tidak pantas untuk mengeluarkannya dengan gegabah. Lu Ye mengangguk. Tidak apa-apa. Menggunakan Divine Sense-nya, dia sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Dia segera mengeluarkannya. Kantong wangi dan slip giok. Ini, mata Luan Xiao segera terfokus pada kantong harum itu. Lu Ye penasaran dengan nama kantong harum itu, tapi dia menatap Luan Xiao dan bertanya. Kakak senior, pernahkah kamu melihat ini sebelumnya? Biar ku lihat. Luan Xiao mengulurkan tangan dan mengambil kantong harum itu. Setelah memeriksanya dengan cermat beberapa saat, wajahnya menjadi gelap. Benar, ini milik kakak muda Weipo. Aku melihatnya membawanya sepanjang waktu. Itu adalah hadiah perpisahan dari seorang gadis yang dia sukai di tahun-tahun awalnya. Barang Weipo. Lu Ye mengangkat alisnya. Hal ini menarik. Dia baru saja berbicara dengan Luan Xiao tentang masalah Weipo dan masih menebak-nebak siapa yang membunuh Weipo. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata, Tang Jun benar-benar akan membawa kembali sachet Weipo. Tak perlu dikatakan lagi, monster yang memberikan cincin penyimpanan kepada Tang Jun adalah orang yang melakukannya. Luan Xiao menyadari hal ini dan segera bertanya. Kakak senior Tang, apa latar belakang monster itu? Tang Jun menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia pergi setelah memberiku barang itu. Dia tidak memberitahuku latar belakangnya, jadi aku tidak berpikir untuk melacaknya. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata. Namun, dia adalah monster. Bukan tidak mungkin untuk menyelidikinya. Tidak banyak pulau spiritual di Laut Wanxiang yang memiliki para kultivator monster. Tidak perlu menyelidikinya, tiba-tiba Lu Ye berkata. Keduanya memandangnya. Lu Ye menyerahkan slip giok di tangannya kepada Luan Xiao. Coba lihat, dia sudah menyatakan latar belakangnya. Luan Xiao melihatnya dan tidak percaya.
Pulau Giok Ungu. Bagaimana bisa Pulau Giok Ungu? Petik 2. Tidak ada informasi lain di slip Giok kecuali 3 kata, Pulau Giok Ungu. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, seharusnya Yuan Du dari Pulau Wanxiang yang diam-diam mengincar para kultivator Pulau Tiga Dunia. Bukan dia yang melakukannya, tapi dia pasti yang diam-diam menginstruksikan mereka. Karena itu yang terjadi, beberapa pulau spiritual yang memihak Yuan Du semuanya menjadi tersangka. Dia tidak memikirkan Pulau Giok Ungu. Ini karena Pulau Giok Ungu terkenal di seluruh Laut Wanxiang. Di belakang Pulau Giok Ungu terdapat bintang iblis Giok Ungu, yang merupakan alam teratas. Secara umum, pulau spiritual yang ditempati oleh alam teratas tidak perlu disembah. Pasalnya, mereka cukup percaya diri untuk berdiri di Laut Wanxiang. Tidak peduli bagaimana pulau spiritual lainnya mengubah kepemilikannya, tidak ada yang akan memperhatikannya. Jika Yuan Du menaruh dendam terhadap Pulau Tiga Dunia karena kejadian di masa lalu, itu bisa dimaklumi. Namun, mengapa Pulau Giok Ungu melakukan ini? Ini sama sekali tidak masuk akal. 1842. Di seberang langit berbintang, klan monster adalah klan besar yang memang layak diterima. Hampir setiap sudut langit berbintang memiliki anggota monster klan yang aktif. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak klan manusia, mereka jauh lebih besar daripada klan lainnya. Namun pada dasarnya, ras iblis hidup bersama dengan ras lain di berbagai domain. Hanya bintang iblis Zixuan yang merupakan surga bagi ras iblis. Seluruh domain dihuni oleh ras iblis, dan tidak ada ras lain. Bintang iblis Zixuan juga merupakan tanah suci di hati semua ras iblis. Itu adalah satu-satunya domain teratas yang ditempati oleh Demon Race. Kekuatan sekuat itu secara alami memenuhi syarat untuk menempati pulau spiritual tingkat atas di Laut Vientin. Pulau Giok Ungu telah ada selama puluhan ribu tahun sejauh ini. Di seluruh Laut Vientin, itu adalah salah satu kekuatan utama. Meskipun Pulau Tiga Dunia sekarang terkenal dan memiliki rekor merebut pulau spiritual tingkat atas, masih ada kesenjangan antara mereka dan Pulau Giok Ungu. Sekarang situasinya sudah jelas. Wei Po ditangkap hidup-hidup di Pulau Giok Ungu dan sekarang dipenjarakan di Pulau Giok Ungu. Namun, Luan Xiao tidak dapat memahami mengapa Pulau Giok Ungu menargetkan Pulau Tiga Dunia padahal tidak ada permusuhan di antara mereka. Aku pernah mendengar rumor itu sebelumnya, tapi saat itu aku tidak menganggapnya serius, tapi sekarang sepertinya rumor itu benar. Tang Jun menunjukkan pandangan berpikir. Rumor apa? Lu Ye bertanya. Tang Jun berkata, orang tua Yuan Du itu tidak memiliki hobi lain kecuali wanita. Dikatakan bahwa dia memiliki harem yang terdiri dari 300 wanita cantik. Di antara beberapa selir yang paling dia sayangi, salah satunya adalah monster. Tang tua telah berkeliaran di Laut Vientin selama bertahun-tahun dan mendapatkan banyak teman. Saat minum dan mengobrol dengan orang, dia secara alami membicarakan segala macam hal. Dia telah mendengar banyak berita lain-lain. Hal ini disebutkan oleh seorang teman minum ketika dia sedang mengobrol, tetapi Tang tua hanya menganggapnya sebagai lelucon. Bagaimanapun, meskipun Yuan Du sudah tua, dia tetaplah seorang laki-laki. Wajar jika dia terobsesi dengan wanita. Konon tubuh asli wanita klan monster itu adalah rubah iblis berekor 6. Dia begitu cantik dan menawan bahkan Yuan Du pun terpikat. Kuncinya adalah suara wanita itu selembut air, dan tubuhnya lembut dan tanpa tulang. Cukup, Luan Xiao berteriak dengan dingin. Lu Ye, yang mendengarkan dengan penuh minat, dengan cepat sadar kembali. Tang tua tidak bisa menahan batuk ringan saat dia mengepalkan tinjunya dan memasukkannya ke mulutnya. Jadi, aku khawatir Pulau Giok Ungu telah diinstruksikan oleh si tua bangka Yuan Du itu. Seharusnya begitu. Wajah Luan Xiao menjadi gelap. Apa yang kita lakukan sekarang? Tang Jun bertanya. Dia pandai bersosialisasi, tapi sekarang Wei Po dikurung di Pulau Giok Ungu, dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Itu adalah satu hal jika dia tidak mengetahui keberadaan Wei Po, tetapi sekarang dia mengetahuinya, dia pasti tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Pihak lain sengaja mengirimi Wei Po sebuah sachet, jelas dengan maksud untuk memprovokasi dia. Pulau Giok Ungu besar memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mereka datang untukku, Lu Ye tiba-tiba berkata. Bagaimana? Tang Jun tercengang. Luan Xiao bereaksi. Ya, mereka datang untukmu. Tang Jun memandang Lu Ye dan kemudian Luan Xiao. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba mengerti. Dia sudah tua dan cerdik, tapi dia tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Setelah memikirkannya dengan matang, dia akhirnya bereaksi. Wei Po mengalami kecelakaan setahun yang lalu dan telah lama dipenjara di Pulau Giok Ungu. Luan Xiao hanya bisa menilai bahwa dia masih hidup dan berada di Laut Wanxiang melalui reaksi jimat suara, karena jika Wei Po mati, jimat suara tidak akan merespon jika dia terlalu jauh. Pulau Giok Ungu tidak mengambil tindakan apapun selama setahun, tetapi setelah Lu Ye kembali, dia mengirim seseorang untuk mencari Tang Jun dan memintanya untuk membawakan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ye. Jika ini bukan karena dia, lalu apa itu? Setelah Lu Ye kembali,
dia segera pergi ke wilayah Putri Duyung. Setelah kembali, dia pergi ke toko jimat roh manusia kecil. Pada saat itulah para kultivator yang diam-diam memata-matai dia menemukan jejaknya, yang menyebabkan kejadian selanjutnya. Aku akan pergi. Lu Ye bangkit. Tidak. Luan Xiao dan Tang Jun buru-buru menghentikannya. Luan Xiao berkata, pihak lain memusuhi kita. Jika kamu pergi gegabah, itu pasti tidak aman. Pulau Giok Ungu bukanlah Bai Yue. Tentu saja aku tahu, tapi Wei Po ada di tangan mereka. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku akan pergi. Luan Xiao mengatupkan giginya. Dia memandang Lu Ye dengan serius dan berkata, dalam hal kultivasi, meskipun saya lebih tinggi dari Anda, Andalah yang membesarkan Pulau Tiga Dunia. Pulau Tiga Dunia dapat berjalan tanpa saya, tetapi tidak dapat berjalan tanpa Anda. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mengincarku. Kakak senior, percuma saja kamu pergi. Apakah kamu yakin jika kamu pergi, mereka hanya akan menyandera lagi tanpa alasan? Luan Xiao terdiam. Tang Jun berkata, masalah ini perlu dipertimbangkan secara panjang lebar. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku tidak pergi, mereka pasti akan menggunakan nyawa rekan Daois Wei Po untuk mempermasalahkannya. Ketika saatnya tiba, Pulau Tiga Dunia pasti akan menanggung keburukan karena tidak membantu ketika seseorang dalam bahaya. Jadi aku harus pergi meskipun aku tidak mau. Ini tidak akan berhasil, tidak akan berhasil, metode Pulau Giok Ungu ini terlalu tercela. Tang Jun sangat marah. Mereka mengambil langkah pertama, jadi tentu saja mereka lebih unggul. Lu Ye menghibur. Jangan khawatir, aku punya tindakan balasan. Aku tidak akan mencari kematianku sendiri. Seberapa yakin kamu? Luan Xiao bertanya. 100%. Lu Ye tersenyum percaya diri. Jangan berbohong padaku. Luan Xiao memandangnya dengan serius. Aku juga berharap bisa menyelamatkan kakak muda Wei Po, tapi aku tidak bisa mempertaruhkan keselamatanmu karena dia, meskipun ada risiko sekecil apapun. Jangan khawatir, kakak senior, aku menghargai hidupku sendiri lebih dari orang lain. Jangan bilang kamu lupa kalau aku punya teknik doppelganger. Luan Xiao terkejut dan memperlihatkan ekspresi malu. Aku benar-benar kehilangan akal. Aku sebenarnya lupa tentang ini. Tang Jun tidak bisa menahan diri untuk bersantai. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, kakak senior, bantu aku dan temukan senjata ajaib yang mirip dengan pedangku. Luan Xiao segera mengangguk. Itu mudah. Dia melintas dan pergi. Tang Jun bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ceritakan padaku tentang situasi di Pulau Giok Ungu. Dia tidak terlalu memperhatikan Pulau Giok Ungu, jadi dia tidak paham tentang situasi Pulau Giok Ungu secara keseluruhan. Tang Tua tidak diragukan lagi lebih berpengetahuan dalam aspek ini. Tang Tua segera mulai menjelaskan, dan Lu Ye mendengarkan sambil menjentikkan setetes darah berharga untuk berubah menjadi doppelganger. Kemudian, dia melepas pakaiannya dan menaruhnya di doppelganger. Tidak lama kemudian, Luan Xiao kembali dengan senjata ajaib yang tidak terlihat berbeda dari Mountain Pan Saber. Ada dua Lu Ye di sini, dan dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dengan penglihatannya. Meskipun dia pernah mengalami hal ini sebelumnya, dia tetap terkejut. Si doppelganger memakai senjata ajaib pedang panjang. Semuanya sudah siap, dan dia terbang. Dia sengaja tidak menyembunyikan dirinya, dan terbang di atas kawasan komersial Pulau Tiga Dunia. Penampilannya cukup mengesankan, dan dia menarik perhatian banyak kultivator. Hal ini karena kultivator asing pada umumnya tidak diperbolehkan terbang di Pulau Tiga Dunia. Jika tidak, hal itu akan dianggap sebagai provokasi terhadap Pulau Tiga Dunia. Selama bertahun-tahun, terkadang ada orang yang tidak mematuhi aturan, dan mereka semua diberi pelajaran. Oleh karena itu, tindakan Lu Ye tidak diragukan lagi sangat mencolok. Namun, setelah merasakan fluktuasi kekuatan sihir Jade Moon di tubuh Lu Ye, para kultivator tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah salah satu penguasa Pulau Tiga Dunia, dan tidak lagi memperhatikannya. Hanya seorang kultivator yang berdiri di pinggir jalan yang menatap sosok Lu Ye beberapa saat, lalu mengeluarkan jimat suara untuk mengirim pesan. Kemudian, kultivator tersebut buru-buru terbang, segera meninggalkan Pulau Tiga Dunia dan menuju ke arah tertentu. Namun, saat dia meninggalkan Pulau Tiga Dunia, dia merasakan aura mendekat dengan cepat dari belakang. Kultivator secara naluriah berbalik untuk melihat, dan dia langsung terkejut. Itu adalah seorang wanita, dan dia tidak asing dengannya. Dia adalah penguasa Pulau Tiga Dunia, Luan Xiao. Dia datang dengan momentum yang besar, dan jelas dia tidak datang dengan niat baik. Dia telah terekspos. Kultivator itu sangat terkejut, dan dia segera mengeluarkan jimat suara untuk mengirim pesan. Namun, karena dia telah menjadi sasaran Luan Xiao, ada beberapa hal yang tidak dapat dia lakukan, terutama dengan alasan bahwa ada kesenjangan besar antara kultivasi mereka. Kekuatan Jade Moon tahap akhir tiba-tiba turun, dan tubuh kultivator menjadi kaku, hampir jatuh ke Laut Wan Siang.
Untungnya, Luan Xiao tiba tepat waktu dan menangkapnya. Kemudian, dia mengeluarkan harta ajaib seperti kantong dan melilitkannya di kepalanya, langsung menangkapnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kultivator di dekatnya dan tidak ada yang melihat apa yang baru saja terjadi, Luan Xiao berbalik dan kembali ke Pulau Tiga Dunia. Dia sangat terkesan dengan penilaian Lu Ye. Ini karena baru saja, Lu Ye memintanya dan Tang Jun untuk menyelidiki kelainan di Pulau Tiga Dunia. Mereka ingin melihat apakah ada orang yang mengirim pesan setelah dia pergi. Jika ada, kemungkinan besar mereka adalah mata-mata yang ditanam oleh Pulau Giok Valet di sini. Kultivator di depan mereka adalah salah satunya, karena Luan Xiao telah merasakan aura unik klan Yao darinya. Itu semacam aura biadab. Membiarkannya pergi hanyalah taktik penundaan, karena Luan Xiao ingin menangkapnya hidup-hidup di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Kalau tidak, jika dia mengambil tindakan di Pulau Tiga Dunia, berita akan menyebar dengan cepat. Saat ini, dia tidak tahu apakah ini satu-satunya, tapi Jademun dari Pulau Tiga Dunia semuanya telah dimobilisasi. Tubuh utama Lu Ye mengawasi Pulau Tiga Dunia, jadi mata-mata manapun dari Pulau Giok Valet tidak akan bisa lolos dari deteksi mereka. Di sisi lain, di Pulau Valet Jade, seorang pria kekar dengan dada telanjang dan rambut halus tiba-tiba membuka mata kuning gelapnya. Dia menjilat bibirnya dan memperlihatkan senyuman haus darah. Mereka akhirnya sampai di sini. Divine Sense-nya melonjak, dan Valet Jade Island yang tenang dengan cepat menjadi berisik. Setengah hari kemudian, Lu Ye terbang ke Pulau Valet Jade dengan mengikuti peta bintang. Dari jauh, Pulau Valet Jade sangat besar. Meski tidak sebesar Pulau Tiga Dunia, tidak diragukan lagi pulau itu jauh lebih besar daripada Pulau Baiyue. Ukurannya yang besar berarti terdapat banyak kultivator di pulau itu. Selain itu, pulau ini layak menjadi pulau roh kelas atas yang telah menempati pulau itu selama puluhan ribu tahun. Layar cahaya formasi pelindung pulau roh lebih terang daripada sebagian besar pulau roh yang pernah dilihat Lu Ye sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan formasi pelindung sangat kuat. Apalagi ini hanya dalam kondisi normal. Jika diaktifkan sepenuhnya, siapa yang tahu seberapa kuatnya? Jika Pulau Baiyue memiliki formasi pelindung tingkat ini saat itu, dengan kekuatan keseluruhan dari para kultivator Pulau Tiga Dunia, mereka tidak akan mampu menghancurkannya sama sekali. Tentu saja, tidak akan ada tindak lanjut. Dapat dikatakan bahwa formasi pelindung seperti itu sudah cukup untuk menghilangkan pikiran tamak dari kekuatan apapun, kecuali jika mereka menerobos dari dalam. 1843. Dengan formasi pertahanan yang begitu kuat, tidak mudah bagi seseorang untuk menerobosnya dari dalam. Dulu ketika Lu Ye menyerang Baiyue, dia menyamar sebagai Baiyue Jademun dan menghancurkan beberapa basis formasi Baiyue. Meski begitu, formasi pertahanan Baiyue masih berfungsi. Hanya saja kekuatan pertahanannya menurun. Baiyue hanyalah pulau roh kelas atas, dan ukurannya bahkan tidak sebanding dengan milik Zixuan. Itu memiliki 8 fondasi susunan, dan pihak Zixuan pasti memiliki lebih banyak lagi. Pada dasarnya mustahil untuk menembus susunan pelindung dengan menghancurkan semua fondasi susunan dalam waktu singkat. Berdasarkan aturan Laut Wan Xiang, pertahanan pulau spiritual seperti itu bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Tidak ada kekuatan yang bisa menembusnya. Ini karena ketika pertempuran untuk pulau spiritual terjadi, hanya 5 Jademun yang mampu bertarung. 5 Jademun tidak akan cukup untuk menembus formasi pertahanan seperti itu. Dibandingkan dengan kepulauan spiritual kelas atas yang ditempati oleh kekuatan-kekuatan top ini, perjalanan Pulau Tiga Dunia masih panjang. Mengumpulkan pikirannya, Lu Ye terbang ke depan dalam sekejap. Segera, dia tiba di luar formasi Pulau Giok Ungu. Dia mengaktifkan kekuatan dharmanya dan berkata dengan keras, "Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia ada di sini untuk berkunjung." Begitu dia selesai berbicara, retakan muncul di susunan pelindung dan sesosok tubuh muncul dari dalam. Lu Ye menoleh dan melihat bahwa pendatang baru itu adalah seorang pemuda dengan wajah pucat dan tanpa janggut. Dia mengenakan mantel bulu seputih salju dan membungkus dirinya dengan erat. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasinya melihatnya, mereka mungkin akan berpikir bahwa ini adalah tempat yang sangat dingin. Pemuda itu tidak memunculkan perasaan maskulinitas yang seharusnya dimiliki seorang pria. Sebaliknya, dia memberikan kesan feminitas yang aneh. Dia memandang Lu Ye dari atas ke bawah sambil tersenyum. "Apakah kamu Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia?" Dari nada suaranya, terlihat jelas bahwa dia pernah mendengar tentang Lu Ye. Lu Ye mengangguk. "Benar. Bagaimana aku harus memanggilmu?" Dia mengingat informasi yang diberitahukan Tang Tua kepadanya tentang Pulau Giok Ungu. Dia punya beberapa tebakan tentang identitas pria feminin ini. Pulau Giok Ungu memang merupakan pulau spiritual kelas atas. Namun, hanya ada 5 wali Jademun yang terdaftar. Ini adalah kekuasaan Laut Wan Xiang. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Namun, ini tidak berarti hanya ada 5 Jademun di Pulau Giok Ungu. Sama seperti Pulau Tiga Dunia, Jademun yang tidak terdaftar tidak memiliki nama.
Meskipun mereka dapat tinggal di pulau spiritual untuk berkultivasi, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk pulau spiritual. Pria feminin ini berada pada tahap akhir dari alam Jademun. Karena dia muncul untuk menyambutnya, dia pasti salah satu dari 5 penjaga Jademun. Benar saja, pihak lain membuka mulutnya dan berkata, Zixuan, Hu Guang. Hu Guang berasal dari klan yang sama dengan selir Yuandu. Keduanya adalah iblis rubah berekor 6. Kamu seorang tamu, silakan masuk. Hu Guang mencondongkan tubuh ke samping dan memberi isyarat sambil tersenyum. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening karena Lu Ye tidak ragu sedikit pun saat menghadapi undangannya. Dia hanya berkata, maaf mengganggumu, lalu bergegas ke celah formasi, langsung memasuki Pulau Giok Ungu. Hu Guang tertegun di tempatnya. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Lu Ye mendapat keberanian untuk memasuki Zixuan sendirian. Ini benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Menurut pendapat mereka, selama Lu Ye waras, mustahil baginya untuk memasuki Pulau Giok Ungu. Dia hanya akan berkomunikasi dengan mereka di luar arai pelindung, tapi dia masuk begitu saja. Mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar berani atau gila. Menarik, Hu Guang mengedipkan matanya dan mengikuti dalam sekejap. Di dalam Pulau Giok Ungu, Hu Guang memimpin Lu Ye ke arah tertentu. Yang pertama tidak berbicara dan yang kedua tidak berbicara. Divine Sense Lu Ye menyapu dan dapat dengan jelas merasakan aura banyak kultivator di pulau itu. Dari waktu ke waktu, dia bahkan bisa mendengar 1 atau 2 raungan binatang aneh. Sayangnya, dia tidak bisa mendeteksi aura Wei Po, dia juga tidak tahu di mana Wei Po ditahan. Tidak lama kemudian, Hu Guang membawa Lu Ye ke tebing yang melayang di udara. Tempat ini dekat dengan laut, dan pohon roh tak dikenal ditanam di kedua sisi jalan. Bunga-bunga bermekaran satu demi satu, dan aroma bunga memenuhi udara. Ada juga platform besar yang di atasnya diletakkan meja panjang dan sajadah. Tampaknya itu adalah ruang perjamuan untuk para tamu. Saat ini, banyak wanita monster race cantik sudah menunggu di sini. Di atas meja panjang, ada beberapa piring buah yang indah dan beberapa toples anggur berkualitas. Lu Ye sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang tamu telah tiba, sapa dia, perintah Hu Guang. Segera, seorang wanita monster race yang anggun berjalan ke depan, menawan seperti air, meraih lengan Lu Ye sambil tersenyum dan berkata dengan lembut. Tamu yang terhormat, silakan lewat sini. Lu Ye tidak bergerak dan hanya menoleh untuk melihat ke arah Hu Guang. Rekan Daois, apa maksudnya ini? Dia datang untuk Wei Po kali ini, dan ngomong-ngomong, dia sebenarnya diundang oleh Wei Po. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun mereka tidak bertarung, setidaknya mereka akan terlibat dalam pertarungan kata-kata. Pada akhirnya, situasi seperti itu telah terjadi, dan itu sedikit banyak menyebabkan dia tidak dapat memahami apa yang terjadi. Hu Guang tersenyum tipis. Rekan Daois datang pada waktu yang tepat. Pulau ini kebetulan mengadakan jamuan makan untuk berterima kasih kepada rekan Daois karena telah menjaga pulau ini selama bertahun-tahun. Sejak rekan Daois datang, Anda adalah tamunya, jadi silakan duduk dulu. Lu Ye berkedip, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Dipimpin oleh wanita monster race, Lu Ye dengan cepat datang ke meja di sebelah kiri dan duduk bersila. Wanita monster race segera berlutut di samping Lu Ye dan menuangkan secangkir anggur untuknya. Rekan Daois, silakan duduk. Saya harus pergi menyambut para tamu, jadi mohon maaf, kata Hu Guang dan berbalik untuk pergi. Di platform tebing sebesar itu, kecuali pelayan monster race yang menunggu di sini, hanya Lu Ye yang tersisa. Dia samar-samar mengetahui rencana Pulau Giok Ungu. Yang pasti Pulau Giok Ungu memang ada hubungannya dengan Yuandu, dan penangkapan Wei Po setahun yang lalu pasti diinstruksikan secara diam-diam oleh Yuandu. Hanya saja saat itu Lu Ye tidak sedang berada di Laut Wan Xiang, sehingga Pulau Giok Ungu tidak bergerak. Baru-baru ini dia muncul di Pulau Tiga Dunia, Pulau Giok Ungu dengan sengaja mengirimkan sachet Wei Po untuk memikatnya ke sini. Seperti yang Lu Ye katakan kepada Luan Xiao sebelumnya, Wei Po ada di tangan mereka, dan mereka secara khusus mengirimkan slip giok dan sachet kepadanya. Dengan keuntungan seperti itu, dia harus datang ke sini meskipun dia tidak mau, kecuali dia tidak peduli dengan hidup atau mati Wei Po, yang jelas tidak mungkin. Namun setelah dia tiba, dia kebetulan melihat Pulau Giok Ungu mengundang tamu dari seluruh dunia. Ini jelas bukan suatu kebetulan, karena kursi Pulau Giok Ungu yang diatur untuknya berada di ujung meja. Di atasnya ada kursi besar, yang jelas merupakan kursi tuan rumah. Oleh karena itu, dia adalah tokoh utama perjamuan ini, itulah sebabnya dia tidak melihat tamu lain. Saat itu, dia telah mempermalukan Yuandu di depan semua orang. Sekarang, jelas sekali bahwa mereka ingin melakukan hal yang sama padanya dan mempermalukannya di depan umum. Para tamu yang akan datang hanya ada untuk menemani mereka. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Pulau Giok Ungu mempermalukan Lu Ye. Setelah ini, beritanya pasti akan menyebar kemana-mana, dan Yuandu akan bisa melampiaskan amarahnya.
Tetapi meskipun dia tahu ini akan terjadi, Lu Ye tidak punya ide bagus saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Pembantu Monster Race di sebelahnya sangat perhatian dalam melayaninya. Melihat Lu Ye tidak meminum anggur di cangkirnya, dia mengangkat jari rampingnya, mengambil buah beri, dengan hati-hati mengupas kulitnya, dan meletakkannya di piring buah di depan Lu Ye. Musik kasar terdengar lagi, dan dua baris lusinan wanita Monster Race kurus dan gemuk tiba-tiba memasuki aula, menari genit dan liar. Waktu berlalu, dan para tamu terus berdatangan. Tanpa kecuali, semuanya berada pada tahap akhir Jademon. Lu Ye memperkirakan bahwa tamu-tamu ini adalah penguasa pulau dari kepulauan spiritual utama. Karena Pulau Giok Ungu ingin mengadakan pertunjukan bersamanya, para kultivator yang diundang untuk menyaksikan harus berstatus tinggi. Ketika saatnya tiba, para pemilik pulau ini akan menyebarkan berita tentang perjamuan tersebut, yang akan bersifat persuasif dan menyebar lebih cepat. Banyak tamu yang merupakan kenalan, tetapi Lu Ye tidak mengenal satu pun dari mereka. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Tang Jun, tetapi dalam hal keterampilan komunikasi, itu bukanlah kelebihannya. Para tuan pulau ini sedikit terkejut melihat Lu Ye ditempatkan di ujung meja. Beberapa dari mereka berinisiatif untuk menyambutnya, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Lu Ye adalah penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh, seolah-olah mereka samar-samar memahami sesuatu. Mereka berhenti berbicara dengannya, dan Lu Ye ditinggalkan sendirian. Pada akhirnya, Lu Ye melihat seorang kenalan. Bian dari Pulau Lima Warna. Saat melihat Lu Ye, Tao Mu mengabaikan bimbingan wanita klan iblis dan langsung duduk di samping Lu Ye. Dia tertawa dan berkata, "Rekan Daois Lu, kamu benar-benar sulit dipahami. Kemana saja kamu selama ini?" Dia datang ke Pulau Tiga Dunia untuk mencari Lu Ye berkali-kali, tapi dia diberitahu bahwa Lu Ye belum kembali. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. "Aku sudah berlarian," jawab Lu Ye sambil tersenyum. Pada saat yang sama, transmisi suara Bian terdengar di telinganya. "Mengapa kamu ada di Pulau Giok Ungu? Cepat pergi, hubungan antara Pulau Giok Ungu dan Yuan Du tidak biasa." Petik 2. Senyuman Lu Ye tidak memudar, dan dia menjawab pada saat yang sama. "Terima kasih, rekan Daois, saya tahu apa yang saya lakukan." "Apa maksudmu? Dengarkan aku, cepat pergi." Bian mendesak dengan Divine Sense-nya sambil tersenyum. Pulau Tiga Dunia telah berkembang dengan sangat baik, dan cabangnya telah dirawat dengan baik di sana. Saya harus berterima kasih kepada rekan Daois Lu. Rekan Daois, kamu terlalu baik. Jika bukan karena bantuan Pulau Lima Warna saat itu, Pulau Tiga Dunia tidak akan ada hari ini. Lu Ye menjawab, "Perjamuan hari ini disiapkan untukku. Seseorang dari pulau kami telah jatuh ke tangan Pulau Giok Ungu. Tidak apa-apa bagiku untuk duduk di sini, tapi jika terjadi sesuatu, Pulau Giok Ungu pasti tidak akan mengizinkannya." Bian menggaruk kepalanya dan mengumpat, "Aku bertanya-tanya kenapa Pulau Giok Ungu tiba-tiba mengirimiku undangan untuk datang ngobrol. Ternyata ada hal seperti itu. Ikutlah denganku, aku akan membawamu keluar dari sini. Jika ada orang dari Pulau Giok Ungu yang berani melompat keluar, aku akan membantumu menghentikannya." Hati Lu Ye menghangat, dan dia berkata dengan jujur, "Rekan Daois, saya di sini dengan klon. Jangan terlalu khawatir." Bian tertegun dan melihat Lu Ye dari atas ke bawah beberapa saat. Benarkah? Dia tidak bisa melihat kekurangan sama sekali. Alasan utamanya adalah klon ini terlalu cerdas. Lu Ye tersenyum. "Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan mengambil inisiatif untuk mengadili kematian? Karena saya berani datang, tentu saja saya sudah siap." Saat itulah Bian bersantai. 1844. Rekan Daois, apapun yang terjadi nanti, kamu tidak perlu ikut campur. Tunggu dan lihat saja, kata Lu Ye. Bian mempunyai temperamen yang berapi-api. Meskipun dia tidak takut dengan Pulau Giok Ungu karena latar belakangnya, Lu Ye tidak ingin dia mendapat masalah karena dia. Dia telah menyelamatkan nyawa Bian di masa lalu. Setelah mengetahui kesulitan di Pulau Tiga Dunia, Bian segera memutuskan untuk memindahkan cabang kamar dagang pelangi ke Pulau Tiga Dunia untuk membantu mereka. Baru saja, dia bahkan ingin membantu Lu Ye keluar dari pengepungan. Jelas sekali bahwa Bian adalah orang yang baik. Bian mengangguk. Saya mengerti. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah pelayan klan Yao di sampingnya. Cepat tuangkan anggur untukku. Tidakkah kamu lihat kalau aku sedang asyik ngobrol dengan kakakku? Air liurnya hampir muncrat ke wajah pihak lain. Wajah cantik pelayan Monster Race memucat. Dia segera menuangkan lebih banyak anggur. Para tamu datang satu demi satu. Secara bertahap, meja-meja itu dipenuhi oleh para kultivator Jademon dari berbagai pulau roh utama. Namun, Lu Ye hanya melihat Hu Guang di antara para kultivator Jademon dari Pulau Giok Ungu. Dia belum melihat orang lain. Selain pelayan klan Yao, semua kultivator yang hadir berada di tahap akhir Jademon. Lu Ye adalah satu-satunya di tahap tengah Jademon, yang membuatnya menonjol.
Di seberang Lu Ye, beberapa meja kosong. Dia menduga itu disediakan untuk para kultivator Jade Moon di pulau utama. Sedangkan untuk kursi besar di atas sebelah kirinya, itu seharusnya adalah kursi dari penguasa pulau pertama Pulau Giok Ungu. Tamu lain tiba. Hu Guang secara pribadi memimpin. Lu Ye berbalik dan melihat wajah yang pernah dia lihat sebelumnya. Pihak lain sedang berjalan berdampingan dengan Hu Guang, mengobrol dan tertawa. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Ketika dia tiba, dia kebetulan melihat ke arah Lu Ye. Mata mereka bertemu. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit, tapi pihak lain penuh dengan senyuman. Dia berjalan mendekat dan berdiri di depan Lu Ye. Bukankah ini rekan Daois Lu dari Pulau Tiga Dunia? Sudah lama. Petik 2. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi. Dia baru berada di tahap awal Jade Moon. Namun, tidak ada kultivator yang bisa mengabaikan identitasnya. Yuan Cheng. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Yuan Du dan bekerja untuk Yuan Du. Oleh karena itu, banyak orang yang menduga bahwa Yuan Cheng adalah keturunan Yuan Du. Namun, tidak ada yang tahu kalau itu masalahnya. Satu-satunya hal yang tidak dapat disangkal adalah Yuan Cheng adalah juru bicara Yuan Du. Dia juga perwakilan Yuan Du. Bagi Yue Yang, ada banyak hal yang tidak nyaman untuk ditangani Yuan Du, misalnya, Yuan Cheng yang mengurus Pulau Roh itu. Saat itu, Yuan Cheng ini hanyalah seorang kultivator konstelasi bintang. Sekarang, dia sudah maju ke Jade Moon. Namun, kalau dilihat dari fluktuasi energi transendensinya, dia seharusnya sudah maju belum lama ini. Lu Ye bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan minum. Pembantu klan Yao di sebelahnya mengambil buah beri dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Wajah Yuan Cheng sedikit bergerak. Dia segera menyesal pergi ke Lu Ye untuk pamer di depannya. Diabaikan di depan umum berarti kehilangan muka. Dia mengertakkan gigi dan berkata, telinga rekan Daois sepertinya tidak terlalu tajam. Lu Ye mengabaikannya. Bian memercikkan anggur ke dalam cangkirnya ke depan dan melotot. Dari mana asalmu? Apa yang kamu bicarakan? Pergilah. Yuan Cheng tidak menyangka Bian akan tiba-tiba menyerang, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan merah setelah basah kuyup oleh secangkir anggur. Memikirkan bagaimana Yuan Du berdiri di belakangnya, siapa yang tidak akan memberinya wajah di Laut Wan Siang. Jika Jade Moon lain yang berani mempermalukannya seperti ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Bian berasal dari domain 5 warna. Dia tidak takut pada Yuan Du. Belum lagi, dia tidak menyerang Yuan Cheng. Yuan Du tentu tidak akan menyalahkannya untuk masalah sekecil itu. Karena malu dan kesal, Hu Guang melangkah maju. Rekan Daois Bian, tolong jangan berteriak terlalu keras. Ini cukup menakutkan. Rekan Daois Yuan, silakan lewat sini. Rekan Daois Bian pasti sedikit mabuk karena minum terlalu banyak anggur. Hu ini meminta maaf karena tidak memperlakukanmu dengan baik. Mengatakan demikian, dia menarik Yuan Cheng ke samping. Yuan Cheng juga tahu tidak baik membuat keributan. Dengan wajah pucat, dia memanfaatkan situasi tersebut dan duduk di hadapan Lu Ye, yang merupakan kursi pertama di sebelah kanan. Dia tidak bisa menatap Bian. Kekuatannya lebih rendah, dan Bian tidak takut padanya. Dia hanya bisa menerima kesialannya dan menghibur dirinya sendiri karena dia digigit anjing gila. Dia menatap tajam ke arah Lu Ye seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Di sisi berlawanan, ketika Lu Ye melihat kursi yang telah diatur Pulau Giok Ungu untuk Yuan Cheng, dia tahu bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Dia dan Yuan Cheng masing-masing duduk di kiri dan kanan atas. Ini jelas merupakan pengaturan yang disengaja oleh Pulau Giok Ungu. Dalam pertunjukan ini, dia adalah protagonisnya, dan Yuan Cheng ada di sini untuk menonton pertunjukan atas nama Yuan Du. Setelah Yuan Cheng duduk, musik kasar di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih keras, dan dengan suara musik tersebut, beberapa aura kuat dengan cepat mendekat dari jauh. Merasakan aura ini, semua tamu berdiri satu demi satu. Hanya Lu Ye dan Bian yang tetap duduk. Monster Qi melonjak saat sesosok tubuh melintas. Di depan kursi besar di bagian paling atas, sesosok tubuh kekar tiba-tiba muncul. Lu Ye mendongak dan melihat sosok ini tingginya lebih dari 10 meter, dengan dada telanjang. Kulitnya berwarna tembaga yang aneh, dan rambutnya bengkak. Ekspresinya bermartabat, seperti singa yang baru bangun tidur. Penguasa pulau pertama Pulau Giok Ungu, hati singa. Sekilas Lu Ye mengenali pihak lain karena Tang Jun telah menyebut orang ini ketika dia menjelaskan informasi tentang Pulau Giok Ungu kepadanya. Dikatakan bahwa Leonhard telah terjebak di tahap akhir alam giok bulan selama 1000 tahun. Tampaknya karena keserakahannya dalam berkultivasi ketika dia masih muda, dia tidak memiliki harapan untuk mencapai Sunshine Realm di kehidupan ini. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk mencapai Sunshine Realm, karena dia telah lama berada di alam giok bulan, kekuatannya bisa dikatakan berada di puncak alam giok bulan. Selain itu, karena dia adalah monster, fisiknya sangat kuat, dan dia bisa dikatakan sebagai harta ajaib berbentuk manusia. Pernah ada seorang kultivator di tahap akhir alam giok bulan yang bertarung dengannya,
tetapi dalam waktu kurang dari 20 napas, dia terkoyak hidup-hidup. Jelas terlihat betapa kuatnya dia. Harus diakui bahwa dengan sosok kekar yang berdiri di sini, tekanan yang dibawanya sangatlah kuat. Bersamanya adalah para kultivator Pulau Giok Bulan lainnya di Pulau Giok Ungu, yang semuanya berdiri di depan kursi yang telah dipesan. Mata kuning tua Leonhard menyapu kerumunan, seolah dia tidak peduli dengan kurangnya sopan santun Lu Ye dan Bian. Dia menyeringai dan berkata, "Pulau saya yang sederhana merasa terhormat dengan kehadiran semua tamu. Tuan pulau ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan Daois yang telah datang." Mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kelompok kultivator Jade Moon di bawah dengan sopan membalas isyarat itu. "Duduklah. Perjamuan ini bukan untuk alasan tertentu. Setiap orang yang datang adalah teman dari Pulau Giok Ungu. Banyak dari kalian yang sudah lama tidak bertemu, jadi aku mengundang kalian semua ke sini hanya untuk mengenang masa lalu." Leonhard memberi isyarat dengan tangannya dan memimpin untuk duduk di kursi besarnya. Jika Lu Ye duduk di kursi itu, 4 orang bisa duduk berdampingan. Namun, Leonhard duduk dengan sempurna di atasnya, yang menunjukkan betapa megahnya fisiknya. Jika mereka berdua berdiri berhadap-hadapan, Lu Ye memperkirakan dia hanya akan setinggi lutut Leonhard. Setelah para tamu dan tuan rumah mengambil tempat duduknya, suasana menjadi meriah. Penari ras iblis bernyanyi dan menari di bawah, dan hidangan khas planet iblis Giok Ungu terus disajikan. Para tamu mengobrol dengan lantang, dan suasananya sangat meriah. Lu Ye duduk di kursinya dan tidak bergerak, hanya minum beberapa cangkir bersama Bian. Leonhard tidak berniat untuk menyapanya secara khusus, begitu pula para kultivator Jade Moon lainnya. Bahkan ketika Hu Guang mengusulkan untuk bersulang untuk mereka masing-masing, dia tidak meninggalkan Lu Ye. Namun, dia bisa merasakan gejolak yang tersembunyi di balik suasana damai dan hidup ini. Setelah 3 putaran wine dan 5 hidangan, suasana menjadi lebih hidup. Setelah bersulang beberapa kali, Hu Guang tiba-tiba berdiri diam dan berkata dengan suara yang jelas. "Semuanya, hari ini sangat meriah. Selamat kepada begitu banyak teman baik yang berkumpul di sini. Pulau Giok Ungu milikku telah secara khusus menyiapkan pengorbanan darah untuk kalian semua. Hari ini, kita tidak akan pulang sampai kita mabuk." Beberapa tamu yang sedang bersemangat langsung tertarik. "Oh, bolehkah saya tahu makhluk roh langka seperti apa yang akan kami korbankan hari ini?" Petik 2. Kultivator yang berbicara pernah menghadiri jamuan makan serupa di Pulau Giok Ungu sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bahwa pengorbanan darah adalah bentuk ramah tamahan tertinggi di planet iblis Giok Ungu. Terakhir kali dia berada di sini, Pulau Giok Ungu telah menyiapkan makhluk roh yang sangat langka untuk dibagikan kepada para tamu. Itu sangat lezat, dan dia tidak bisa melupakannya. Jadi, ketika dia mendengar bahwa akan ada pengorbanan darah hari ini, dia langsung merasa tertarik. Meskipun tamu lain belum pernah berpartisipasi dalam pengorbanan darah sebelumnya, kebanyakan dari mereka mengetahuinya. Mereka yang tidak mengetahuinya dengan cepat mengetahuinya dari orang lain. Hu Guang tersenyum tipis. "Pengorbanan darah hari ini sungguh luar biasa. Saya yakin semua orang akan puas." Saat dia berbicara, dia memerintahkan, "Angkat." Ketukan genderang di sekitar tiba-tiba menjadi lebih intens. Di bawah pengawasan banyak kultivator, 4 kultivator ras monster yang kuat membawa tempat tidur bambu dan terbang. Sepertinya ada benda putih tergeletak di atas ranjang bambu. Wajah Lu Ye tiba-tiba menjadi muram. Dia telah menunggu Pulau Giok Ungu membuat masalah, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi dengan cara yang tidak terduga. Mengangkat matanya, dia melihat Yuan Cheng menatap lurus ke arahnya dari sisi berlawanan dengan senyum mengejek di wajahnya. Saat tempat tidur bambu mendekat, banyak tamu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena mereka menemukan bahwa apa yang tergeletak di tempat tidur bambu bukanlah makhluk roh yang langka sama sekali. Itu sebenarnya adalah manusia. Seorang kultivator telanjang diikat ke ranjang bambu. Vitalitasnya masih ada. Selain itu, dia tampaknya tidak terlalu menderita. Tidak ada luka di tubuhnya. Namun, dia pasti berada dalam semacam batasan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak menolak sama sekali. Keempat kultivator ras monster membawa ranjang bambu dan mendarat di depan Leonhard. Setelah membungkuk hormat, mereka mundur. Hu Guang melangkah maju. Wajahnya yang pucat dan feminin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Semuanya, ini adalah pengorbanan darah hari ini. Jangan tertipu oleh penampilannya saat ini. Ini adalah Jade Moon, dan terlebih lagi, dia juga seorang kultivator tubuh. Dagingnya keras dan pasti sangat kenyal." 1845. Banyak tamu yang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Hu Guang. Meskipun para kultivator Jade Moon yang diundang ke perjamuan ini berasal dari ras yang berbeda, tidak satupun dari mereka yang pernah mencoba memakan manusia sebelumnya. Bahkan Jade Moon, yang telah berbicara sebelumnya dan menantikan pengorbanan darah, mengungkapkan ekspresi bermasalah. Jika Pulau Giok Ungu menghadirkan makhluk roh, dia akan dengan senang hati mencicipinya.
Namun, kebetulan dia adalah seorang kultivator Jademun. Itu seperti bagaimana Lu Ye tidak pernah menggunakan pohon bakatnya untuk memurnikan energi di dalam tubuh seorang kultivator. Bukan karena dia tidak bisa melakukannya, melainkan karena dia memiliki keengganan psikologis alami terhadap hal itu. Suasana semarak tiba-tiba berubah menjadi dingin. Hu Guang tersenyum saat melihat ini. Ada apa? Rekan Daois, kamu bisa makan makhluk roh, tapi kamu tidak bisa makan yang lain. Sejujurnya, di bintang setan giok ungu milikku, hanya pengorbanan darah dengan kualitas ini yang dapat dianggap sebagai pengorbanan darah sejati. Yang sebelumnya bahkan tidak dihitung. Tolong percaya padaku, hari ini, Anda pasti akan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Leonhard, saudara bela diri senior. Leonhard tetap duduk dan hanya mengangguk sedikit. Mari kita mulai. Ya, Hu Guang menjawab dan melangkah menuju ranjang bambu. Dalam beberapa langkah, dia berdiri di depan ranjang bambu. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, belati tipis muncul di tangannya. Semuanya, jangan khawatir. Keterampilan pisauku cukup bagus. Aku pasti akan membiarkan semua orang mencicipi pengorbanan darah yang paling segar. Sebelum jamuan makan berakhir, pengorbanan darah tidak akan mati. Hu Guang mengacungkan belatinya, bersiap untuk menusuknya. Pada saat itulah secangkir anggur tiba-tiba terbang keluar, langsung menuju Hu Guang, menghalangi serangan pedang pendek itu. Suara renyah terdengar saat cangkir anggur berubah menjadi debu. Hu Guang mengangkat kepalanya dan memandang Lu Ye. Di saat yang sama, seluruh tubuh Lu Ye diselimuti oleh beberapa aura kuat. Hampir segera setelah dia bergerak untuk memblokir serangan Hu Guang, aura ini turun. Mereka adalah kultivator Jademun dari Pulau Giok Ungu. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Jelas bahwa mereka telah bersiap. Kalau tidak, mereka tidak akan bereaksi secepat itu. Rekan Daois, apa maksudnya ini? Hu Guang menyipitkan matanya ke arah Lu Ye. Di bawah naungan aura Jademun, Lu Ye tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa duduk di tempatnya dan memikirkan bagaimana dia bisa menyelamatkan nyawa Wei Po. Namun, aura Hu Guang tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Dia menatap Lu Ye dan berkata, "Rekan kultivator, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi pengorbanan darah adalah upacara sakral dan tertinggi untuk klan Yao saya. Jika ada yang berani mengganggu upacara ini, klan Yao saya akan bertarung sampai mati. Meskipun dikatakan bahwa Anda adalah seorang tamu, sebaiknya Anda memiliki alasan yang sesuai." Lu Ye tidak ingin mengungkap pura-pura ketidaktahuan orang ini, jadi dia hanya bisa berkata, "Rekan Daois, harap tenang. Hanya saja orang di ranjang bambu itu adalah seorang kultivator dari Pulau Tiga Alamku. Dia menghilang secara misterius setahun yang lalu. Kami telah mencoba melacaknya, tetapi kami belum dapat menemukannya. Kami tidak tahu bagaimana dia akhirnya ditangkap oleh pulau Anda yang terhormat, dan bahkan digunakan sebagai pengorbanan darah." Hu Guang terkejut. Apakah dia kultivator dari Pulau Tiga Dunia? Keterkejutannya palsu, tetapi banyak dari keterkejutan para tamu itu asli. Namun, para tamu ini segera menebak mengapa Pulau Giok Ungu tiba-tiba mengundang mereka. Perjamuan hari ini jelas merupakan penempatan Pulau Giok Ungu melawan Pulau Tiga Dunia. Mereka hanya penonton. Para tamu tentu saja tidak bisa diganggu dengan hal semacam ini, jadi mereka hanya duduk di kursinya dan menonton dengan tenang. Hu Guang tidak menunggu jawaban Lu Ye dan bertanya lagi. "Rekan Daois, apakah Anda yakin ini adalah seorang kultivator dari Pulau Tiga Dunia Anda?" Lu Ye mengangguk. "Tentu saja aku yakin. Sangat bagus." Bibir Hu Guang membentuk senyuman dingin. Dia menoleh ke Leonhard dan menangkupkan tinjunya. "Kakak senior, pelaku yang membunuh para kultivator Pulau Giok Ungu milikku, telah ditemukan." Leonhard dengan dingin mendengus, menatap Lu Ye dengan tatapan sombong. "Kalian Pulau Tiga Dunia benar-benar punya nyali." Lu Ye mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Tuan Pulau Pertama?" Leonhard tidak berbicara, namun Hu Guang melanjutkan dengan marah. "Rekan Daois, tidakkah kamu ingin tahu mengapa Pulau Giok Ungu milikku menangkap orang ini dan bahkan ingin menggunakan dia sebagai korban? Aku akan memberitahumu sekarang. Setahun yang lalu, ketika orang ini melewati Pulau Giok Ungu saya, dia membunuh beberapa kultivator Pulau Giok Ungu saya tanpa alasan. Itu sebabnya Pulau Giok Ungu milikku menangkapnya. Setahun terakhir, kami telah menyelidiki latar belakang orang ini, namun sayangnya, kami tidak menemukan apapun. Ternyata dia berasal dari Pulau Tiga Dunia. Hehe. Petik 2. Dia mencibir dan terus menatap Lu Ye. "Rekan Daois, Pulau Giok Ungu milikku tidak pernah memiliki dendam dengan Pulau Tiga Dunia. Mengapa Jademun di pulaumu akan membunuh para kultivator Giok Ungu milikku? Apakah menurut Anda Pulau Giok Ungu saya mudah ditindas?" Petik 2. Lu Ye memandangnya dan berkata, "Pulau Tiga Duniaku belum lama berdiri di Laut Wan Siang. Fondasi kami masih dangkal. Para kultivator pulau ini selalu berhati-hati dan tidak mudah membuat musuh.
Rekan Daois, Anda mengatakan bahwa para kultivator di pulau kami membunuh para kultivator di pulau Anda. Apakah ada kesalahpahaman? Lu Ye tidak percaya satu kata pun yang dikatakan Hu Guang bahwa Wei Po membunuh kultivator giok ungu di dekat pulau mereka sendiri. Namun, sejak dia mengungkit masalah ini, tidak ada gunanya dia membantahnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa Wei Po. Sebuah suara pelan tiba-tiba datang dari seberang Lu Ye. Memang benar bahwa Pulau Tiga Dunia belum lama didirikan di Laut Wan Xiang, namun catatan pertempuran mereka sangat mengesankan. Mereka merebut pulau spiritual kelas atas begitu saja. Efisiensi dan kecepatan mereka belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Wan Xiang. Saya mengagumi mereka. Rekan Daois Lu, apakah ini yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa Pulau Tiga Dunia tidak mudah membuat musuh? Itu benar. Mereka yang bermusuhan dengan Pulau Tiga Dunia semuanya terbunuh. Perkataan rekan Daois Lu dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Lu Ye melihat ke arah Yuan Cheng yang tersenyum dan berkata dengan tenang. Pertempuran dengan Bai Yue adalah serangan balik pertahanan diri oleh Pulau Tiga Dunia milikku. Kami tidak memulai pertempuran. Rekan Daois Yuan harusnya mengetahui alasannya dengan baik. Kenapa kamu menjadi begitu sarkastik? Aku tidak tahu. Yuan Cheng menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa Bai Yue ditangkap oleh Anda. Jademun di Pulau Bai Yue semuanya terbunuh. Jika konstelasi lain tidak berjalan cukup cepat, mereka mungkin tidak akan dibiarkan hidup. Rekan Daois, Anda tegas dan kejam. Aku benar-benar mengagumimu. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu. Saat dia mengatakan ini, dia menghabiskan minumannya. Lu Ye mengabaikannya. Yuan Cheng sengaja mengipasi apinya. Tidak ada gunanya memperhatikan dia. Dia berbalik untuk melihat ke arah Hu Guang dan berkata, Rekan Daois, kamu mengatakan bahwa kultivator Pulau Tiga Dunia milikku membunuh para kultivator giok ungu. Pasti ada kesalahpahaman. Bisakah kamu melepaskan batasannya sehingga aku bisa bertanya? Hu Guang berkata dengan dingin. Tidak ada kesalahpahaman. Saya melihat apa yang terjadi hari itu dengan mata kepala sendiri. Sayalah yang menangkap orang ini. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kata-kata Hu Guang begitu tegas sehingga tidak ada ruang baginya untuk menjadi penengah. Saat dia sedang berpikir, Hu Guang mengubah topik dan berkata, Sebelumnya, saya telah menyelidiki latar belakang orang ini. Sekarang saya tahu dia adalah seorang kultivator Pulau Tiga Dunia dan rekan Daois Lu adalah tuan pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia. Bisakah kamu memberiku penjelasan? Lu Ye bertanya, penjelasan apa yang kamu inginkan? Tanpa pikir panjang, Hu Guang segera mengangkat dua jarinya. Setiap kultivator Zixuan yang terbunuh akan diberi kompensasi sebesar 200 juta giok roh. Para kultivator yang mati itu adalah andalan klan mereka masing-masing. Kematian mereka akan menjadi pukulan fatal bagi perkembangan klan mereka masing-masing. Lu Ye tidak menyangka Hu Guang akan mengajukan kondisi seperti itu. Dia tidak bisa tidak bertanya. Berapa? Hu Guang berkata, dia membunuh 5 kultivator giok ungu. Totalnya 1 miliar. Lu Ye memandangnya. 1 miliar giok roh untuk hidupnya. Hu Guang tersenyum tipis. Jika rekan Daois menganggapnya terlalu mahal, Anda tidak harus setuju. Lu Ye bertanya, rekan Daois, apakah Anda yakin saya dapat membawanya pergi dari Pulau Giok Ungu dengan selamat jika saya menyerahkan 1 miliar giok roh? Hu Guang mengangguk dan berkata, tentu saja. Lu Ye mengangguk. Silakan tunggu beberapa saat. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan jimat suara dan berpura-pura mengirim pesan. Hu Guang tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ye akan langsung setuju. 1 miliar giok roh untuk kehidupan Jademun. Tidak semua orang memiliki ketegasan seperti ini. Dia menawarkan 1 miliar giok roh untuk memaksa Lu Ye menyetujui persyaratan lain. Lagi pula, ini bukanlah hal yang bagus. Jika Wei Po benar-benar berbakat dan memiliki masa depan yang menjanjikan, biarlah. Namun, meskipun Wei Po berbakat, tidak ada yang bisa memastikan seperti apa masa depannya. Di sisi lain, di Pulau Tiga Dunia, Lu Ye membuka matanya dan memandang Luan Xiao yang telah menunggunya. Kakak senior, cepat siapkan 1 miliar giok roh. Apa yang akan kamu lakukan dengan giok roh? Luan Xiao terkejut. Untuk membeli nyawa Wei Po. Lu Ye dengan singkat menjelaskan situasinya dengan klonnya. Ekspresi Luan Xiao berubah-ubah. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, adik laki-laki, bahkan jika kamu benar-benar memberi mereka 1 miliar giok roh, Pulau Giok Ungu tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Wei Po, mungkin tidak akan bertahan. Pulau Giok Ungu telah menunggu selama 1 tahun untuk menyelesaikan rencana mereka saat ini. Bagaimana mereka bisa dengan mudah mencapai kompromi dengan Pulau Tiga Dunia? Kompensasi 1 miliar giok roh hanyalah sebuah dalih. Pulau Giok Ungu tidak menyangka Lu Ye akan menyetujui permintaan ini. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah 1 miliar giok roh. Oleh karena itu, menurut pendapat Luan Xiao, mengirimkan 1 miliar giok roh adalah sia-sia belaka.
Bukannya dia tidak ingin berpisah dengan 1 miliar giok roh. Meskipun 1 miliar giok roh adalah jumlah yang sangat besar, dengan fondasi Pulau Tiga Dunia saat ini, mereka masih bisa mengeluarkannya. Namun, investasi semacam ini tidak ada artinya. Jika dia bisa melihat ini, bagaimana mungkin Lu Ye, yang berada di Pulau Giok Ungu, tidak melihatnya? Namun, karena pihak lain yang mengajukan proposal ini, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Lu Ye mengangguk. Tentu saja aku tahu. Namun, kita tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Wei Po ditangkap. Selama masih ada kemungkinan kecil, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kakak senior, jangan khawatir. Jika mereka benar-benar berani menarik kembali kata-kata mereka, kami akan mengambil 1 miliar giok roh hari ini. Kami pasti akan mendapatkan kembali 10 kali lebih banyak di masa depan. Luan Xiao secara alami mempercayai Lu Ye tanpa syarat. Dia segera mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Luan Xiao kembali dengan membawa setumpuk besar cincin penyimpanan. Dia menyerahkannya kepada Lu Ye dan berkata, "Batu giok roh saja tidak mencapai 1 miliar. Saya mengumpulkan beberapa bahan untuk menebusnya. Nilai totalnya pasti lebih dari 1 miliar batu giok roh." Lu Ye mengangguk dan segera meninggalkan Pulau Tiga Dunia dengan cincin penyimpanan ini. Dia bergegas menuju Purple Jade. Setengah hari kemudian, di Pulau Giok Ungu, klon Lu Ye melihat ke arah Hu Guang. "Giok roh telah dikumpulkan. Silakan buka formasi. Saya harus keluar dan menerimanya."